Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita ketemu lagi di Q&A yang ke-12. Kita masuk ke pertanyaan nomor 61 ya. Dari Mas siapa? Nggak ada. Kita baca aja pertanyaannya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel Yoyo Rubiantono. Kemudian silahkan like, komen, dan share. Silahkan komen kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan, nanti akan saya jawab insya Allah di bagian komen ya. Terima kasih. Lanjut kita ke pertanyaan 61. Mas, saya mau tanya bagaimana sih meningkatkan reach? Kok saya punya iklan dengan budget sama tapi hasilnya reach-nya bisa berbeda jauh? Terima kasih. Reach ini memang tergantung dari budget ya, tapi juga tergantung dari banyak faktor. Salah satunya adalah akunnya, kemudian fanpage-nya, kemudian fanpage itu punya interaksi yang cukup bagus apa enggak sudah gitu ya. Artinya dia menjangkau atau akunnya udah lumayan tua atau enggak. Kemudian interest yang dipilih itu murah atau mahal, high competition atau enggak. Kemudian apakah ad copy yang kita bikin ini punya interaksi yang bagus apa enggak ya, konversinya bagus apa enggak ya, engagement rate, conversion rate, kemudian ranking ya, kemudian apa satu lagi saya lupa, itu yang menentukan reach-nya dari budget yang sama itu lebih banyak atau lebih sedikit gitu. Kurang lebih seperti itu, kita mesti tes ya. Kemudian pertanyaan 62, Mas Yoyo sharing dong rule yang dipakai pada saat iklan. Saya suka bingung setelah iklan berjalan, next step-nya keputusan apa yang mesti diambil. Di buku iklan dari jadi sultan ada nggak ya pembahasannya secara garis besar dan pembahasannya bukunya apa aja Mas? Thank you, terima kasih. Nah ini ada gambarnya ya. Yang pertama adalah di ad level di sini. Kemudian ada asset level, kemudian di campaign level. Nah, kita kalau mau mengiklankan atau mau memulai bikin rule, itu apakah dari pertama, ya, ketika kita setup rule, itu apakah dari pertama, atau enggak ya. Nah, kalau dari pertama, ya itu tergantung dari budget, dari iklan kita. Misalkan iklan kita dari pertama fase testing itu saya seringnya nggak menyalahkan rule ya, kita lihat dulu sejam 2 jam sendiri manual gitu lihat. Terus kemudian yang kedua, kalau sudah itu winning maka dari awal kita sudah setup rule-nya ya, sehingga akan mudah mengontrol ya, memudahkan kita untuk mengontrol. Kemudian yang ketiga di campaign level berikutnya, kalau kita misalkan mengiklan terus kemudian kita pengen supaya dari awal itu dipasangi rule, entah itu mau startup atau udah winning, itu juga bisa, asalkan kita ini juga monitor manual terus kemudian lihat pergerakan dari rule kita itu signifikan apa atau bagus apa enggak gitu ya. Ini ada aturan-aturan mainnya, ada di ad level, asset level, campaign level. Nah, ini saya sudah bahas di video nomor 40 sampai 45 ya, teman-teman bisa cek lagi. Nomor 63. Mas Yoyo, saya mau buat BM. Mau bikin 2 BM khusus untuk simpan aset dan beriklan. Fanpage lebih baik ditaruh di BM aset atau iklan kalau dia bermasalah, fanpage kena juga kan. Nah ini teman-teman, fanpage itu sebenarnya di akun kita sebenarnya, di akun personal kita ya. Artinya mau di BM manapun itu nggak masalah karena dia ada di akun personal kita. Terus kemudian aset atau yang kita mesti bedain adalah pixelnya itu ada di BM yang tidak kita pakai untuk iklan ya. Ini lama-lama kalau nggak dipakai untuk iklan bisa disable juga ya. Tapi selama pixelnya itu aktif dan dapat data, insya Allah dia akan aktif terus ya BM-nya. Itu tadi fanpage-nya. Nah, aku saranin kalau fanpage-nya juga ditaruh di akun BM Aset ya, di BM Aset.
Nah sayangnya kalau akun BM baru itu nggak bisa share aset ya. Setelah 2 minggu baru bisa ya. Ini ya kita nanti nonton. Nah masih buka strategi ini, saya nonton video Mas Agung Malah, saya juga belum nonton ini, harus tonton dulu baru saya jawab nanti ya. Oke, mau tanya, saya ngiklan dari awal pakai akun Business Manager, baru pagi ini tiba-tiba malah akun Facebook pribadi saya dibatasi, padahal nggak ada apa-apa di situ. Ini apa sudah ditanya akun bisnisnya? Oke, ini adalah akun pribadi ya. Kadang-kadang seperti ini, akun pribadi kita itu kena pembatasan. Nah, kita bisa eh, apa namanya, melakukan verifikasi, melengkapi data pribadi kita, kemudian dual authentication ke akun pribadi atau Facebook pribadi kita, sambung ke Instagram kita, kita berinteraksi dengan normal dan baik. Kemudian tambahkan ke nomor handphone kita, kemudian dilakukan verifikasi. Kemudian kadang-kadang kalau diminta KTP ya kita ngirim KTP sesuai dengan alamat, nama kita ya nama yang benar, kemudian bisa diverifikasi dengan KTP. Itu sih nggak ada masalah. Kalau misalnya dibatasi, nanti kalau kita lakukan verifikasi itu akan balik kembali. Tapi daripada dibatasi, kemudian kita lengkapi datanya supaya ketika ada apa-apa kita udah nggak masuk di flag gitu ya. Kemudian 65, masa hari ini salah satu aset saya di campaign segala sudah aktif, masih low cost, tapi kenapa justru di waktu aktif atau aktif aset atau learning malah performanya jelek? Artinya posisinya sudah ini ya, sudah apa namanya, sudah aktif ya campaignnya ya, sudah aktif, terus kemudian sudah melewati masa learning phase, kok performanya jelek ya. Nah ini salah satu mesin learningnya Facebook, itu nggak 100% benar, tapi dengan adanya apa namanya, learning phase-nya itu selesai, kurang lebih CPA-nya akan di situ sebenarnya. Nah, itu artinya hasil akhir dari CPA. CPA kita itu akan berada di situ. Kalau kemarin-kemarinnya itu murah, kemudian ada pastinya ada mahal. Jadi CPA terakhir itu adalah kombinasi atau kumpulan data dari 50% konversi ya, 50 bisnis konversi. Nah, jelek dan tidak ini tergantung apakah apa namanya, apakah benar-benar jelek jauh dari target atau sedikit-sedikit ya, misalkan lebih mahal sedikit, selisihnya 5.000 2.000 gitu ya. Kalau seperti itu maka biarin aja sampai dia akan menemukan titik stabilnya ya. Biasanya kalau udah 50 itu stabil, tapi kalau datanya makin banyak akan makin stabil. Kemudian solusinya ya kita harus kasih dia waktu untuk menambah datanya. Datanya kalau 50 mungkin udah mulai learning base-nya selesai, tapi yang namanya learning base itu dia butuh data yang lebih banyak supaya dia lebih stabil. Itu teman-teman pertanyaan nomor 65 dari Mas Dimas Yoga. Ini tahu ini kalau ada tulisannya merah-merah dari Mas Dimas Yoga. Aturnuhun, thank you, terima kasih Mas Dimas dan teman-teman. Kita akan lanjut ke video yang ke berapa ya, ke-13 ya, Q&A ke-13. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Kalau kayak YouTuber saja. Thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.